Shalom saudara, jumpa lagi di dalam rekat renungan singkat GKKP Pontianak. Saudara, Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Hari ini kita akan belajar tentang kebaikan. Di dalam kehidupan kita pasti kita pernah berjumpa dengan orang baik. Pernah mendengar orang bercerita tentang orang yang baik. Bahkan kita juga terkadang memuji, memberikan pujian terhadap seseorang yang kita pandang baik, bukan? Namun, ukuran kebaikan kita dengan ukuran kebaikan orang lain itu tentunya berbeda-beda. Bisa jadi orang yang dalam pandangan kita baik, belum tentu di dalam pandangan orang lain itu juga adalah orang yang baik. Namun, hal tersebut tidak berlaku ketika menggunakan ukuran kebenaran Allah. Artinya, seseorang yang melakukan kebaikan sebagai hasil dari buah Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka pastilah seorang itu adalah orang yang benar-benar baik. Bukan hanya sekedar di dalam pandangan manusia, tetapi juga pandangan Allah. Karena memang haruslah demikian yang dilakukan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Nah, saudara, seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, pastilah mengalami sebuah transformasi, mengalami sebuah perubahan yang besar dan nyata dalam seluruh aspek kehidupannya. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hatinya dan menguasai seluruh kehidupan orang yang percaya di dalam Yesus itu. Nah, kebaikan itu merupakan salah satu perwujudan dari buah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seorang yang percaya dan mengenal Yesus. Kebaikan ini menunjuk kepada kebaikan yang tulus, kebaikan tanpa pamrih, kebaikan yang dilakukan bukan hanya supaya dilihat atau dipuji orang, atau kebaikan yang sementara saja. Tetapi kebaikan di sini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan nyata dengan cara Tuhan dalam waktu Tuhan, sehingga tujuan dan motivasinya adalah ketulusan. Saudara, kebaikan di sini belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kadang orang berpikir bahwa seseorang itu baik ketika dia banyak membantu, menolong. Misalnya di dalam dia kesulitan, nggak punya uang, dipinjemin uang gitu ya. Nggak punya makanan, dikasih makanan. Kemudian nggak punya pakaian, diberi pakaian dan lain sebagainya. Sesuatu kebaikan yang diwujudkan secara material, secara nyata. Itu tidak salah. Tetapi kebaikan yang dimaksud dari buah Roh Kudus ini lebih daripada kebaikan yang terwujud secara nyata, secara material. Tetapi juga kebaikan-kebaikan yang terwujud kadang-kadang di dalam pandangan kita itu bukan sesuatu kebaikan. Contoh misalnya, ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang menegur kita dan menunjukkan kesalahan dan kelemahan diri kita, itu dikatakan bahwa dia adalah seorang yang baik. Mungkin pada saat itu ketika kita ditegur dengan keras, ketika kita ditunjukkan, waktu kita bercerita, kita justru ditunjukkan kelemahan kita, itu menyakitkan bagi kita. Dalam pandangan kita, karena itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menganggap pada waktu itu orang itu tidak baik. Padahal manifestasi dari buah Roh Kudus itu adalah kebaikan yang bukan hanya supaya dipuji orang saja. Tetapi ketika kita juga melakukan kebenaran, bahkan ketika kita mengampuni orang lain, berdamai dengan orang lain, maka kita melakukan kebaikan itu. Melakukan kebaikan yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai bagian dari mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, kebaikan dari buah Roh Kudus dapat dirasakan dan berdampak nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya di luar rumah kita, tetapi juga di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Seseorang pernah berkata kepada saya demikian, kalau kita bisa baik dengan orang lain, maka kita juga harus lebih bisa baik dengan orang-orang di dalam rumah kita atau di dalam keluarga kita. Karena jika kita hanya bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain saja dan mengabaikan orang-orang di dalam rumah kita atau di dalam keluarga kita, maka sebenarnya bukan kebaikan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, selagi kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik,
melakukan kebaikan di mana saja, bagi siapa saja, maka mari kita melakukannya. Sekalipun mungkin kebaikan itu nampak receh ya, atau nampak tidak berarti bagi sebagian orang. Atau mungkin juga kebaikan yang kita lakukan itu justru disalahpahami. Bahkan tidak dimengerti oleh orang. Namun ketika kita melakukannya dengan motivasi dan ketulusan, maka percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan memberkatinya. Saudara, mari kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus menjadi berkat, baik itu di dalam rumah kita maupun juga di luar rumah kita, dan bagi siapa saja sesama yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.